Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Hesya dari jurusan Jurnalistik A semester 3 dengan NIM 505119909. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan masalah dalam ekonomi politik media. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Semoga videonya bermanfaat. Definisi utama ekonomi politik di sini sebagai studi tentang bagaimana semua jenis nilai produksi didistribusikan, dipertukarkan, dan dikonsumsi. Bagaimana kekuasaan diproduksi, didistribusikan, dan dijalankan. Dan bagaimana aspek-aspek dunia sosial ini terkait di tempat dan waktu tertentu. Tema penelitian kontemporer. Yang pertama, kepemilikan. Peran agenda neoliberal dalam kepemilikan media. Menurut Dan Skiller, telah mengalihkan kepemilikan media dari lembaga publik seperti lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan menjadi lingkungan otonom dari aplikasi jaringan perusahaan yang pada dasarnya gratis. Pengawasan peraturan dan parasit di jaringan telekomunikasi yang ada. Kedua, monopoli kapitalisme dan kepemilikan media. Konsepsi khusus kapitalisme monopoli ini adalah turunan berorientasi komunikasi dari teori imperialisme Lenin, dan itu berasal dari Dallas. Dallas mendefinisikan kapitalisme monopoli sebagai bentuk ekonomi politik global, di mana korporasi monopoli besar yang relatif sedikit terlibat dalam penghindaran kolusif yang disengaja dari persaingan harga. Praktik media massa sangat penting untuk pengembangan dan pemeliharaan masyarakat massa dan kapitalisme monopoli. Yang ketiga, audiens. Penelitian khalayak dalam ekonomi politik komunikasi cenderung terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, ada penelitian yang berfokus pada efek pesan media terhadap khalayak, dan ada yang penelitian berfokus pada peran khalayak. Keempat, mengakses. Masalah akses telah muncul dalam ekonomi politik sebagai fokus utama studi dengan perkembangan lingkungan media baru. Tidak ada contoh dalam sejarah ekonomi politik yang berbicara tentang kaya TV dan miskin TV, atau kaya radio dan miskin radio, dengan cara sistematis apapun. Meskipun indikator sosial resmi dari kemajuan ekonomi telah sejak awal 1990-an, termasuk jumlah televisi per rumah tangga. Skiller terkenal karena mensintesis masalah akses di lingkungan media baru dan lama. Menurut Skiller, kita dapat mengharapkan lebih banyak hal yang sama dari media baru sehubungan dengan mereka mempertahankan dan memperluas hegemoni media perusahaan yang ada di seluruh mediascape global. Yang selanjutnya ada demokrasi. Ekonomi politik komunikasi pada prinsipnya berkaitan dengan efek dominan global, sistem media milik perusahaan yang beroperasi di masyarakat kapitalis maju, yang memiliki sistem pemerintahan yang sangat demokratis. Dengan munculnya media digital interaktif baru, e-demokrasi telah muncul sebagai bidang penelitian yang berbeda dan upaya pembuatan kebijakan nasional dan internasional. Karena sistem ekonomi politik kita secara teknis lebih canggih segi pengalaman manusia yang lebih intim telah dimasukkan secara formal sebagai bagian dari apa yang secara luas disebut ekonomi. Mereka telah dimasukkan sebagai aspek yang dapat dijual dari aktivitas manusia atau apa yang disebut tenaga kerja dalam studi ekonomi politik. Kecenderungan sistematik umum untuk menyesuaikan aspek kemanusiaan yang lebih abstrak dicontohkan dalam istilah seperti pekerja pengetahuan dan ekonomi pengetahuan. Pembentukan ekonomi politik yang muncul diatur terutama di sekitar produksi artefak simbolik oleh perusahaan, terutama instrumen keuangan baru dan difasilitasi oleh penyebaran media baru. Dengan perkembangan tersebut, bentuk-bentuk nilai yang baru dan lebih abstrak telah berkembang yang sesuai dengan pekerjaan abstraksi yang baru diformalkan dalam ekonomi pengetahuan. Jadi, sebagai kesimpulan, ekonomi politik komunikasi adalah
tentang produksi nilai-nilai pada tingkat yang paling fundamental, tingkat kesadaran dan pelaksanaan kekuasaan dalam skala seluas mungkin. Totalitas manusia sekarang bergabung dalam sistem hubungan sosial yang dimediasi secara global. Media baru pasti akan mengarah pada formasi ekonomi politik baru, di mana ekonomi politik baru merupakan sistem baru yang membutuhkan pemahaman baru dalam hal manajemen politik baru. Dari komunikasi membutuhkan pemahaman yang sama sekali baru yang dapat memahami cara-cara di mana kesadaran diproduksi, nilai-nilai diproduksi, sarana yang digunakan untuk memindahkan makna dan cara di mana aspek-aspek